Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang orang ke-9 yang dijamin masuk surga. Nama lengkapnya adalah Said bin Zaid bin Amru bin Nufail bin Abduluzza bin Alatwa. Ibunya Fatimah binti Bajah bin Malik al-Huzayyah. Fatimah termasuk orang yang terlebih dahulu masuk Islam, dan anaknya, Said, termasuk gelombang pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah SAW memasuki Darul Arqam. Said memeluk agama Islam sebelum Umar bin Khattab. Istrinya adalah adik Umar sendiri, yaitu Fatimah binti Khattab. Zaid bin Amru bin Nufail, ayah Said termasuk orang yang meninggalkan penyembahan berhala sebelum Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Zaid bin Amru mengumumkan keyakinannya itu secara terbuka di hadapan kaum Quraisy. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian selain aku yang menganut agama Ibrahim?" Zaid kemudian berkata kepada sahabatnya, "Amir, aku sedang menanti seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan diutus. Aku kira tidak akan sempat melihatnya, tapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya. Aku bersaksi bahwa dia adalah nabi. Jika kamu panjang umur dan sempat bertemu dengan dia, sampaikan salamku padanya." Ayah Said wafat ketika kaum Quraisy memperbaharui bangunan Ka'bah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Said berasal dari keluarga yang Hanif, pengikut ajaran Ibrahim As. Ayahnya telah meninggalkan tradisi Quraisy, seperti menyembah berhala, minuman keras, dan permainan hiburan yang merusak. Dia menentang sekali penguburan hidup-hidup bayi perempuan. Kepada yang akan menguburkan bayi perempuan anaknya ia berkata, "Jangan kamu membunuhnya, aku yang akan memeliharanya." Ibarat peribahasa, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, maka Said dan ayahnya merupakan salah satu contoh dari peribahasa itu. Tidak heran, bila langkah-langkah yang ditempuh Said sejalan dengan ayahnya yang telah mengenal Tuhannya dan jiwanya syarat dengan keimanan. Said termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Madinah. Hampir setiap pertempuran diikutinya, kecuali Perang Badar. Sewaktu Perang Badar, bersama Talha bin Ubaidillah, ia mendapat tugas sebagai pengintai kafilah dan kekuatan lawan yang sedang dalam perjalanan dari negeri Syam. Tugas ini adalah bagian rencana Rasulullah sebelum mengatur strategi dalam Perang Badar. Said adalah seorang pemberani, juga dermawan, kuat menahan diri dari penyimpangan hawa nafsu, dan termasuk orang yang dikabulkan doanya. Banyak dari kalangan duafa dan miskin berkumpul di rumahnya untuk mencari ketentraman dan keamanan. Said selalu mendampingi Rasulullah SAW. Pada waktu damai ia selalu berada di belakang Rasulullah, dan berada di depannya ketika berperang. Dia termasuk golongan sahabat yang disebut prajurit tak dikenal. Setiap kali dicalonkan untuk menjabat tugas pemerintahan, ia selalu menolak dan menyarankan agar menunjuk orang lain saja. Karena ia sangat ingin melanjutkan karir kemiliterannya, dan ingin mati syahid di jalan Allah. Tawaran untuk diangkat sebagai gubernur Damaskus ditolaknya melalui suratnya kepada Panglima Pasukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Inilah bunyi suratnya, "Salam kepada Anda. Aku bertahmid kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Amma ba'du, aku mengutamakan Anda dan kawan-kawan Anda terhadap jihad yang aku tetapkan bagi diriku dan bagi segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada keridaan Rabbku. Apabila surat ini sampai ke tangan Anda, maka tunjuklah tugas yang Anda tentukan itu kepada orang lain yang lebih menyukai jabatan tersebut daripada aku. Insya Allah, dalam waktu dekat ini aku yang akan datang menemui Anda. Salam untuk Anda." Ketika usianya mencapai 70 tahun lebih, ia memilih masjid untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ia menunaikan salat fardu dengan khusyuk, berkholwat sambil mengenang masa lalu. Said bin Zaid sangat dihormati dan disayangi penduduk kota Madinah. Ia benci kepada orang zalim, baik yang suka menzalimi dirinya sendiri, ataupun yang menzalimi orang lain. Pada suatu ketika, seorang perempuan bernama Arwa binti Aus menuduh Said menzaliminya dengan merampas tanahnya. Ia melaporkan Said kepada penguasa kota Madinah, yaitu Marwan ibnul Hakim.
Said membela diri dengan mengatakan, apakah patut aku menzaliminya sedang aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menzalimi orang sejengkal tanah, maka Allah akan melihatnya pada hari kiamat dengan 7 lingkaran bumi. Lalu Said menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa, Ya Allah, apabila dia berbohong jangan engkau mematikannya kecuali sesudah dia buta, dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburannya. Ternyata Allah yang maha bijaksana mengabulkan doa Said. Wanita yang memang dikenal suka menzalimi orang itu menjadi buta dan ia mati di dalam sumurnya. Demikianlah kisah sahabat Nabi kali ini, semoga memberikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.